Karena sesungguhnya daur ulang karsa, rasa, jiwa, dan karya ialah kewajiban setiap manusia. Salam Reksma. Halo teman-teman. Podcast kali ini spesial karena ada hasil kolaborasi antara LPM Avin 10 dan LPM Bians. Nah, jadi di episode ini kita bakal bahas isu yang belakangan ini lagi ramai dibahas sama khususnya mahasiswa UPI, yaitu mengenai perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau bisa disebut PTNBH. Nah, untuk ngobrolin hal ini tentu kita udah mengundang narasumber yang sangat keren, sangat luar biasa. Di sini kita akan langsung aja nih menyapa narasumber kita yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ahmad Syafaat, Sarjana Hukum MSN. Mungkin untuk Pak Ahmad bisa menyapa teman-teman pendengar. Ya, terima kasih saudara mahasiswa dari LPM Avin 10. Saya merasa senang bisa bertemu dengan kalian untuk membicarakan isu-isu penting, khususnya terkait dengan PTNBH yang barangkali ini 15 tahun yang lalu juga diperdebatkan. Sekarang perdebatan itu barangkali muncul lagi karena bentuk dari dan model tata kelola perguruan tinggi itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat, sehingga kalau ini menjadi perdebatan dan dibuka kembali itu wajar-wajar saja. Oleh karena itu tidak ada satu aturan yang pas dan tepat serta bisa menjawab persoalan-persoalan terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi. Jadi ini forum yang tepat untuk membicarakan itu kembali. Wah, menarik sekali. Kayaknya isu PTNBH ini akan selalu relevan gitu ya Pak ya untuk diperdebatkan. Oh iya, tadi maaf saya lupa Bapak. Jadi di sini saya Dimas Nanda ya Pak, akan menjadi teman ngobrol, teman berdiskusi. Yeah. Sebelumnya apa nih Pak tentang sedang sibuk apa, mungkin selain sibuk sebagai dosen mungkin ada kesibukan lain samping itu, ada hobi atau bagaimana? Iya, hobi saya sebenarnya bermain catur, tapi hobi ini nggak pernah tersampaikan karena waktunya habis untuk kegiatan pendidikan. Saat ini Bapak memegang Ketua Komisi B di Dewan Guru Besar di UNIGO, kemudian menjadi Sekretaris Komisi di Komisi Kebijakan Publik di Asosiasi Profesor Indonesia, dan selebihnya saya ngajar dan meeting. Nah, itu meminta waktu. Hari ini pun kegiatan saudara saya geser-geser, bahkan maunya saya tunda, tapi nggak ada hari yang lain. Jadi sibuk mengajar, meneliti, dan menulis buku. Ada tiap tahun saya harus menulis, mewajibkan pada diri saya sendiri minimal 1 buku. Sudah beberapa tahun ini saya sudah cetak dan 2 bulan lagi juga akan muncul buku saya baru yang mengangkat tentang krisis lingkungan baik nasional maupun global. Wah, menarik banget ini. Kita merasa tergugah juga kedatangan tamu spesial seperti Bapak. Terima kasih sebelumnya Pak sudah menyempatkan waktu untuk datang untuk ngobrol dan berdiskusi bersama kami. Ini mungkin kalau ngobrolin PTNBH ini kan bahasanya kan selalu banyak yang berdebat tentang PTNBH, apalagi untuk UB sendiri yang baru jadi PTNBH 2 tahun lalu 2021 kayak gitu. Banyak orang-orang yang bilang bahkan dari kalangan mahasiswa yang bilang, wah jadi PTNBH ini kan pasti UKT-nya jadi mahal nih, biayanya jadi lebih tinggi nih, jadi lebih ya menyulitkan orang-orang miskin nih gitu dan sebagainya. Sebelum masuk ke UB-nya sendiri nih Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dulu PTNBH sendiri itu apa ya Pak? Iya, lembaga perguruan tinggi ini terus berkembang. Ketika tahun 2000 itu perguruan tinggi dikelola dengan badan
Ada 4 perguruan tinggi yang muncul waktu itu. Yang pertama muncul menyikapi perubahan permasalahan itu, satu UI, Indonesia, kemudian Universitas Gadjah Mada, kemudian Institut Pertanian Bogor dan Institut Teknologi Bandung. Tapi waktu itu muncul perdebatan bahwa badan hukum milik negara ini pada akhirnya akan mengarah ke privatisasi. Jadi yang seharusnya kewajiban negara, karena di dalam konstitusi kita itu negara memiliki kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya apa? Biaya pendidikan itu negara yang menanggung. Di beberapa negara maju yang merasa dunia kayak di Australia dan beberapa negara yang lain, itu subsidi dari pemerintah sangat besar. Ya, maka adanya kekhawatiran bahwa pendidikan akan diprivatisasi, maka waktu itu mahasiswa turun muncul demo besar, sehingga undang-undang ini kemudian dibatalkan. Ya. Jadi sudah lama peraturan mahasiswa akan terjadi pergeseran kewajiban negara bergeser ke swasta, sehingga konsekuensinya biaya mahal. Kalau biaya mahal, orang miskin nggak bisa bersekolah. Nah, karena orang miskin di Indonesia sangat banyak. Sekarang angka PBB menunjuk 102 juta orang miskin di Indonesia. Dan dari sekian banyak itu banyak yang kena stunting, yang gagal sekolah. Yang mereka otaknya sudah nggak mampu sekolah, otaknya sudah rusak dan fisiknya hanya pendek, ya cebol, dan badannya kalau gemuk ya kalau bisa tinggi. Nah, orang-orang stunting akibat kebijakan pemerintah yang saat ini tidak memikirkan akses masyarakat terhadap bidang baik ekonomi maupun bidang untuk mensejahterakan kehidupan. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, ya, bahkan merusak sumber daya alam. Ya, kita ini negara kaya. Kebetulan saya guru besar saya di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kenapa orang gagal menjaga kita? Karena kekayaan kita. Ya, jadi kita ini negara kaya betul. Kalau saya ke Australia itu rasanya begitu kurang. Ya, mereka miskin. Ini sekarang Amerika dilanda krisis. Negara besar dilanda krisis. Ya, mereka naik ke Indonesia. Nah, Indonesia sekarang dalam pergerakan perebutan negara besar. Maka kalau generasi muda ini ada berada di sumber lingkungan, salah. Ya, sumber lingkungan dan sumber daya alam harus jadikan isu utama supaya negara tidak mengelola dengan seenaknya sendiri. Ya, tidak terjadi oligarki sehingga setiap orang punya hak untuk mendapatkan bagian dari sumber daya alam yang kita miliki. Sekarang tidak, yang hanya dapat pemerintah yang memberikan izin dengan investor saja. Ya, masyarakat kita dialienasi, disingkirkan dalam proses pengambilan keputusan, apalagi dalam proses mengelola, ya, melaksanakan pengelolaan sumber daya alam. Malah mereka disebut penambang liar. Ya. Pokoknya yang dikerjakan rakyat ya tapi ya, yang dikerjakan investor itu yang dilindungi, rakyat disingkir-singkir. Ini yang harus dicermati oleh kawan-kawan mahasiswa. Karena kalau dibiarkan nanti negeri ini habis dan kita akan jadi buruh. Nah, kaitannya dengan pendidikan ada. Karena mahasiswa merasa khawatir akan adanya privatisasi dengan pendidikan, maka kemudian negara waktu itu cukup peduli sehingga negara menentukan dalam konstitusi anggaran pendidikan ini harus ada berapa persen, 20% sebutkan anggaran pendidikan 20%. Tapi sampai sekarang 20% itu belum terpenuhi, yang masih 11% bayangkan, jauh. Apalagi utang Indonesia sekarang lebih banyak lagi, 10.000 triliun. Jadi siapa yang bayar? Dibayar dengan cara apa? Jadi penting terkaitkan soal pendidikan dengan situasi pembangunan di negeri ini. Prioritasnya kemana? Ya, kalau pimpinan kita hanya memikirkan dirinya sendiri, ya saat ini pimpinan kita memikirkan diri sendiri dan kelompoknya, partai sekarang berkuasa sendiri. Ya, rakyatnya dibiarkan. Ya, sehingga pilihan presiden ke depan ya harus kita pilih orang-orang yang peduli pada persoalan bangsa, masalah kesejahteraan, masalah pendidikan. Kalau enggak, ya repot. Ya, dalam angka statistik yang muncul di Indonesia, IQ-nya paling rendah. Negara kaya, tapi IQ-nya rendah kan susah.
ahlinya banyak. Itu menjadi dosa sih. Karena itu saya harus bertobat untuk memperbaiki, untuk tobat menata kembali model penataan pendidikan yang jauh lebih bagus. Karena perubahan bangsa ini mulai dari pendidikan. Kalau pendidikan yang buruk, bangsanya buruk, tampil menjadi bangsa yang besar. Kalau kita ingin besar, ya pendidikan. Hormati orang-orang yang berada di pendidikan. Kita tidak menghormati mereka. Ya. Guru kita, kasihan saya melakukan advokasi terhadap guru dia, tapi gajinya masih 250.000. Gimana bisa? Dia ngajar mikirin utang, mikirin makan, gimana bisa? Di negara-negara maju gajinya luar biasa. Kalau saya jauh manusia aja, ya guru dan dosen gajinya sudah puluhan juta. Guru besar 60 juta. Walaupun di Australia, guru sama polisi, di Arab Saudi juga guru sama polisi gajinya besar. Nah, bagaimana pendidikan dengan bisa berjalan baik? Nah, karena itu betul bahwa undang-undang ini terus dikritisi. Ya, saya melakukan politisasi terhadap kejadiannya UB karena saya ditunjuk sebagai ketua komisi B yang tugasnya mengkritisi kebijakan universitas dan kebijakan negara. Saya dengan teman-teman kemarin sempat studi banding di Universitas Diponegoro dan UGM serta USU. Mereka lebih maju ke institusi PTNBH dibanding kita. Nah, mungkin kita berargumentasi kita masih 2 tahun ya, karena masih 2 tahun harus nengok sana nengok sini ya supaya PTNBH Brawijaya itu berkembang jauh lebih baik. Kalau toh itu dikritisi mahasiswa berbuat, ya harus kita lakukan bersama. Mahasiswa juga harus membuat konsep yang bagus untuk melakukan perubahan. Salah satu kelemahan PTNBH kita adalah soal pemilihan rektor. Di Indonesia, pemilihan rektor serahkan aja pada PTNBH itu. Negara jangan ikut campur masuk. Setiap kali saya tanya dalam rapat senat, nggak mau jawab. Ya. Pak Mahfud MD dengan Pak Muhajir, dia kan orang komplain. Kenapa PTNBH suara kita dihir? Makanya saya selalu pada universitas yang kemarin di Solo, nah itu protes. Saya bilang, ya yang benar ya mereka yang protes, pemerintah yang salah. Kalau sudah PTNBH beri otonomi yang seluas-luas, mereka lebih tahu persoalan kampusnya daripada menteri. Kami lebih tahu soal Brawijaya daripada Pak Menteri. Ya, nah kenapa suara mereka lebih banyak? Ya, maka dengan demikian ke depan demokratisasi harus dimunculkan kampus-kampus. Kalau kampus menuntut demokrasi, kampus sendiri tidak demokrasi. Ya, tidak ada kampus yang berani mengkritisi pemerintah. Ya, karena situasinya juga seluruh struktur-struktur itu dianggap oleh negara, jadi dia diam. Ya, tugas guru besar sebenarnya ya yang mengkritisi negara tugasnya. Kalau negara salah ya ingat, dan negara harus menerima. Ya mungkin yang bisa saya tangkap tadi, keadaan negara ini yang ada di Indonesia sekarang ini dia diberi otonomi, tapi ternyata otonominya tidak seotonomi itu. Tidak otonomi. Makanya saya minta pada universitas lewat forum rektor, minta pada negara sudah lepaskan PTNBH itu dari campur tangan negara yang terlalu kuat. Beri kebebasan mereka. Dari kampuslah perubahan itu dimulai. Kalau kampusnya dibelenggu, ya kekuasaannya jadi otoriter. Kalau jadi otoriter artinya tidak menghargai suara-suara rakyat. Ya. Dan ini bukan negara kerajaan. Kalau negara kerajaan aristokrasi, negara-negara mulai raja yang bijak ya apa-apa. Tapi ini negara demokrasi, setiap orang punya suara untuk memperdebatkan kebijakan. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja suara itu dihilangkan. Nah, negara lagi mengumpulkan banyak uang untuk kepentingan siapa? Kepentingan dirinya sendiri, partainya jadi sama investor. Rakyat tidak perlu ada. Sehingga undang-undang itu dibuat tanpa peran serta rakyat. Makanya undang-undang yang pertama Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ya, itu kan diadukan judicial review, akhirnya diterima oleh MK
MK mengeluarkan keputusan, ya ini bertentangan ini undang-undang ini dengan konstitusi, tapi diberlakukan 2 tahun. Sangat tangguhnya, saya protes. Saya WA Sekjen MK, Pak Guntur Hamzah, kok begini teman-teman Anda membuat keputusan? Dan saya kenal betul dengan Pak Guntur Hamzah. Ya, dia bilang ya begitulah MK. Ya, jadi oligarki ini masuk ke lembaga-lembaga yang lain. DPR juga begitu, undang-undang yang tanpa dialog publik disahkan, sudah salah. Jadi mereka juga melakukan oligarki. MK juga begitu. Terus bagaimana kita bisa lepas? Nah, oleh karena itu harus dibangun kesadaran rakyat, harus berani melawan kekuasaan yang salah. Ya, saya lagi menulis buku tahun depan akan terbit, yaitu bagaimana kriteria oligarki di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan kemudian bagaimana pertanggungjawab hukumnya. Kalau ada keputusan yang sengaja didesain itu masa nggak kena? Selama ini nggak kena. Ya, jadi cuma di protes atau diputuskan oleh MK, oh ini bertentangan. Tapi kalau berlaku gimana? 2 tahun. Nah itu Anda tahu G20. Ya G20 itu momen penting untuk dilindungi dengan undang-undang cipta kerja. Sehingga dana yang masuk dari sana ya tinggal dibagi aja oleh kekuasaan. Apakah rakyat tidak? Dalam undang-undang cipta kerja rakyat dirugikan. Ya, misalkan setiap buruh memperoleh hak atas pekerjaan. Ya, pekerjaan ini dia harus menjadi pegawai tetap. Dan dalam undang-undang cipta kerja dia menjadi pegawai tidak tetap seterusnya. Ya. Saya sekarang jadi memegang 20 perusahaan. Jadi konsultan tenaga kerja di Jatim Pak Group, ada 17 perusahaan dan di Pasuruan. Nah itu mereka kadang-kadang tidak bayar upah minimum sama pemerintah kok diam. Saya bilang Anda harus bayar upah minimum. Kemudian dia tidak mengangkat menjadi pegawai tetap. Mereka sudah 16 tahun kerja menjadi pegawai tidak tetap. Padahal pekerjaan itu kan penting. Kepastian akan pekerjaan itu penting. Nah, boleh dia tidak pasti. Jadi kadang dipakai lagi, kadang tidak. Nah, oleh karena itu terkait dengan persoalan pendidikan ini banyak aspek lain yang dipertimbangkan. Karena memperbaiki sistem pendidikan tidak didukung oleh perbaikan tata kelola ekonominya, ya rusak juga yang seperti saat ini. Nah, jadi sangat disayangkan gitu kalau bisa bicara tentang Indonesia yang negara kaya ini, tapi sektor-sektor fundamentalnya itu dipinggirkan gitu, menjadi atau penting lebih mementingkan kekuasaannya sendiri gitu. Iya betul. Jadi kalau sudah masuk dalam konstitusi tidak dijalankan, harusnya kelompok rakyat menuntut dia. Iya, tapi kan diem aja kita. Ya tidak sampai 20% dia. Nah kita rakyat kita terlalu sabar yang menghadapi pemerintah seperti itu. Apalagi sekarang ketika rakyat itu terkotak-kotak terbagi-bagi, ada kanker, ada cekong, ada ini yang nggak bisa bersatu. Anda bisa lihat Filipina misalnya, ya Corazon Aquino dijatuhkan ya dengan people power, tapi di Indonesia nggak mungkin bisa ada. Ya beberapa teman saya, Pak, bagaimana dia bisa melakukan people power? Ya tidak mungkin. Meskipun Anda punya ide itu bagus, tapi di Indonesia nggak mungkin terjadi sekarang. Karena orang-orang tidak terpilah-pilah bisa bersatu. Ya. Oleh karena itu, siapa yang mengambil alih? Yang tahu ya orang-orang perguruan tinggi. Ya orang perguruan tinggi kan diberi ilmu cukup banyak, sehingga dia tahu pemerintah itu salah atau benar, tahu. Ya, Megawati ngomong apa aja langsung dikomentari kan, karena salah. Ya siapa yang tahu? Ya orang perguruan tinggi. Nah kemarin Megawati ngomong apa yang diberikan pemuda pada negara, jangan mungkin terdemo aja. Nah itu pertanyaan yang salah. Pemuda kan belum waktunya untuk bicara soal yang apa yang harus dilakukan negara. Dia kan masih proses belajar. Ya. Nah oleh karena itu kelompok perguruan tinggi menjadi penting sebenarnya ya, dalam situasi masyarakat seperti ini. Nah mereka tahu mereka harus membangun kesadaran publik. Rakyat itu tahu ini loh, hakmu ini. Kalau nggak tercapai gimana? Ya diajari cara menuntut hak. Ya. Saat ini kami lagi mendesain sekolah guru. Karena guru itu haknya banyak, ada 13 hak guru. Tapi nggak diberikan diem aja. Ya kita lakukan sekolah guru gratis. 2 periode kami melakukan. Banyak peserta. Ini akan ada yang ketiga. Ya harusnya seperti itu.
Tetapi perguruan tinggi kehilangan momen kritis untuk bersentuhan dengan rakyat. Ya, mereka jadi elitis juga. Ya. Beberapa orang saya ajak, dia bilang, Pak Rahmat, saya cari wilayah aman aja. Anda tahu beberapa orang tidak kena. Ya. Wilayah aman adalah ya sudah dari dulu ya dari dulu. Saya bilang ada dua tugas guru besar itu. Anda boleh memilih. Satu, menjadi intelektual. Ya, tugasnya memang Anda berhubungan dengan ilmu, tidak nggak usah berhubungan dengan masyarakat. Silakan. Ya nggak apa-apa. Yang penting ilmu yang Anda kembangkan berguna untuk masyarakat. Yang kedua, menjadi cendekiawan. Cendekiawan itu selalu gelisah kalau rakyatnya diperlakukan tidak adil. Nah, saya memilih yang kedua. Ya. Saya gelisah terus itu tiap malam di mana ini gelisah. Nah, itu teman-teman nampaknya memilih biasa jadi ilmuwan aja orang taman. Tapi udah ya. Jadi boleh memilih, karena boleh memilih ya silakan jadi itu. Tapi jangan dilupakan yang cendekiawan juga penting untuk mengurus sikap-sikap negara yang salah dan berlaku tidak adil terhadap rakyat. Ya. Salah satunya soal pendidikan. Kalau orang-orang miskin nggak bisa sekolah harusnya diambil oleh negara, nggak boleh ada orang miskin. Nah kalau sampai terjadi stunting ya itu kesalahan negara. Kenapa dari dulu negara tidak mengurus orang-orang miskin? Orang miskin kalau makan seenaknya sehingga melahirkan generasi yang stunting. Tidak. Menteri Kesehatan masuk wilayah. Ya orang-orang miskin yang menjadi pemulung, menjadi pengemis, menjadi itu ya kasih asupan gizi yang cukup. Karena apa? Itu tugas negara, ya, mensejahterakan kehidupan rakyat. Jadi kalau ada orang miskin, tanggung jawab negara. Masa negara sekaya ini nggak bisa? Norwegia aja bisa. Dia hanya menghasilkan minyak sedikit, tapi makmur, ada orang miskin di Norwegia. Cina juga bisa. Ya, Singapura malah lebih bisa. Dia nggak punya sumber daya alam, tapi makmur. Indonesia kaya tapi nggak makmur. Yang kaya pejabat publik. Oleh karena itu para pejabat publik harus memahami ini. Ketika dia jadi pemimpin bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk mensejahterakan rakyat, memandaikan rakyat. Jadi tugas-tugas di konstitusi harus diambil alih dan dilaksanakan. Bisa, tapi kalau kemudian terjadi oligarki, ya nggak bisa. Ya semua diambil alih untuk kepentingan siapa? Partai dan kepentingan pejabatnya dan investor. Siapa investor yang dikasih? Yang mau memberikan jaminan siapa yang nanti menang dalam pemilihan presiden. Jadi kamu saya kasih izin ya, tapi nanti kalau kamu saya minta tolong untuk membantu pemilu, kamu kasih ya. Kalau ada kontrak seperti itu ya, sama dengan pejabat-pejabat lain KPK, mau diangkat diwawancarai dulu, tapi kontrak dulu dia dengan presiden. Ya, kamu silakan jadi ini, tapi kalau ada kasus saya, tapi jangan diperiksa ya. Ya jadi dia nggak akan menyentuh kasus-kasus yang ada berhubungan dengan presiden, orang-orang presiden yang nggak disentuh. Tapi kalau enggak, ya diambil. Nah karena itu KPK masih disebut tetap milih-milih. Oh ini nggak ada kaitannya dengan Jokowi diambil. Oh ini ada kaitannya dengan Yogi Sangkuat ya ini ada. Termasuk sekarang ini temuan Mahfud MD sebesar 339 triliun itu harus ditelusur, harus ketemu siapa pelakunya. Kalau dia benar, nggak usah ditahan. Kalau nggak benar, tangkap dia. Katanya diambil, ya untuk kepentingan negara. Makanya Mahfud MD minta harus ada proses pemiskinan, perebutan kembali kekayaan negara diambil oleh koruptor itu dan dikembalikan ke negara. Tapi apa yang terjadi di DPR? Ya sulit, nggak bisa kok Mahfud ini. Ada yang ngomong bosnya nggak boleh kita boleh. Nah ini DPR nggak punya kuasa, sehingga yang berkuasa ketua KPK. Nah, bahkan sampai ke perguruan tinggi yang harusnya menjadi penyambung suara rakyat, yang mencerdaskan rakyat itu bahkan ada kaum elitis sendiri. Iya, kaum elitis. Dan saya kadang-kadang dengan mereka berdebat. Iya di WA itu saya berdebat dengan mereka. Ada yang jujur dan tidak, tapi bagi saya ya apa-apa, itu akan menggairahkan masing-masing. Saya juga tergairahkan menjawab situasi seperti itu. Teman-teman saya juga berpikir lagi, oh iya ya ternyata ada paradigma yang lain. Paradigma itu kan cara pandang bagaimana orang mensikapi situasi.
Jadi ada kalau dalam bidang hukum ada yang normatif, ada yang mentelaah aturan, ada yang empirical research, ya, mencermati perkembangan yang ada di masyarakat, ya, tanpa harus melihat aturan. Padanya kayak apa dulu gitu ya, baru ditarik ke norma. Nah, perkembangan di perguruan tinggi hampir seluruhnya begitu normatif. Tugas dosen ini ya itu, ya. Dia lupa bahwa ada yang lain, ya. Jadi selain dia menjadi ilmuwan, dia bisa menjadi cendekiawan karena sudah tahu banyak hal. Dia mestinya kritis terhadap seluruh kebijakan negara, seluruh perkembangan masyarakat. Dia oh ini harusnya begini, maka harus begitu. Betul, saya setuju. Ini kita balik lagi ke masalah PTNBH dan UB. Iya. Kan kita tahu 2 tahun yang lalu UB itu udah berubah jadi PTNBH. Ini dari Bapak sendiri tanggapan tentang berubahnya UB menjadi PTNBH itu seperti apa tanggapan? Iya, memang ada perubahan-perubahan. Satu, perubahan kelembagaan. Dulu nggak ada majelis wali amanah, sekarang ada. Kemudian dulu nggak ada dewan guru besar, sekarang ada. Cuman perubahan-perubahan kelembagaan ini terlalu lama ya, dilakukan oleh Derajat. Sebenarnya bisa melakukan percepatan. Yang pertama, peran MBA, ya, Majelis Wali Amanah, itu menjadi titik sentral perguruan tinggi. Dia harus menjadi pusat-pusat perubahan. Ya. Dia rancang gagasan-gagasan menarik dan kemudian dicarikan dananya. Tapi PTNBH kita, apakah bisa seperti itu ya? Kita lihat, ya, Pak Mahfud tidak komunikatif meskipun dipilih oleh teman-teman. Pak Muhajir juga nggak komunikatif. Buktinya apa? Ketika ada persoalan yang kaitannya dengan itu, saya WA nggak dijawab. Saya ini anggota Senat, mestinya dia sejajar dengan saya. Ya, oh ini WA dari guru besar Pak Rahmat, angkat dong. Ya, saya tahu nomor itu. Meskipun dia jadi menteri, tapi dia jatuh anggota MBA. Kalau ada mahasiswa protes, ada harus ditanggapi dong. Ya. Dan di sana ada unsur mahasiswa, ketua BEM universitas jadi anggota, dan dia digaji. Nah, dia harusnya dialog terus dengan mahasiswa apa tuntutan mahasiswa dan disampaikan di MBA. Ya. Tapi apa sudah dilakukan? Ya, ketua anggota MBA dari unsur mahasiswa melakukan dialog dengan mahasiswa. Nah, harusnya ada dialog secara rutin untuk disampaikan. Ya, nah, si Mahfud dan si Pak dari rektor umum sama tadi saya sebutkan Pak Muhajir itu nggak komunikatif. Harusnya dia komunikatif dengan rekan sejawatnya, dengan guru besar yang lain. Ya, handphonenya selalu dibuka. Nah, meskipun ada teman yang membela Pak Rahmat orang biasa, dia kan menteri. Loh, tidak, dalam kedudukan saya berbagai warga negara, iya dia menteri, saya orang biasa. Tapi dalam perguruan tinggi, dia MBA, saya anggota Senat. Kan sejajar. Ini MBA, Senat, rektor. Ya. Kemudian Senat ada unsur di bawahnya dewan guru besar. Nah, harusnya dia saling menyapa. Ya. Nah, saya sampaikan ke salah satu anggota MBA. Ya memang dia bergengsi karena menteri jadikan MBA, tapi nggak bisa apa-apa dia sendiri. Iya, ya harusnya dia bangun komunikasi dengan anak supaya mendengarkan. Ya, saya kan sudah dibantu. Kita jauh tertinggal dengan UGM. Ya, UGM itu Dewan Guru Besar umum, tidak di bawah Senat. Nah, kita masih di bawah Senat. Kalau di kegiatan kita minta dulu ke Senat, Pak Senat ada nggak anggaran untuk ini? Oh nggak ada, kita habis ya berhenti. Tapi di UGM tidak, dia punya anggaran sendiri, nggak perlu minta ke Senat karena untuk ya, dia ditugaskan untuk mendampingi gubernur di seluruh provinsi, dikirim profesor di provinsi. Nah, didanai oleh UGM. Nah, dana terbesar perguruan tinggi di Indonesia itu Brawijaya. Brawijaya punya dana hampir 2,2 triliun per tahun, banyak itu. Ya. Jadi itu harus dimanfaatkan untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengambil orang-orang miskin. Tidak
tidak banyak yang diambil oleh bidik misi, ya Brawijaya masih ya, lewat anggaran yang lebih itu. Apa boleh Bu? Ya. Tinggal pilihan nanti apakah untuk membangun, apakah untuk mensejahterakan dosen dan tekniknya, ataukah ada bagian untuk beasiswa untuk orang-orang miskin yang direbut sendiri oleh Brawijaya. Nah, jadi dalam beberapa hal kita masih terlambat ya, masih guru besar kita masih dipilih di bawah Senat. Tapi meski demikian ada kampus lain yang tidak punya dewan guru besar, hanya 3 komponen saja. Ada rektor, ada MDA, dan kemudian ada Senat. Nah, itu pilihan. Tapi kita waktu rapat pertama memilih guru besar itu di bawah Senat, Senat Akademik Universitas. Jika kalau ada Bapak masih mau izin. Kemarin saya minta Pak Rektor, kita minta ruangan khusus untuk dewan guru besar. Nah, kamu bicara dulu sama saya. Terus kami ke sana, Pak, ya sudah kalau memang itu jadi kepentingan kamu saya kasih. Tapi kalau enggak, ya rumuskan dulu dan itu menjadi penting bagi dewan guru besar. Nanti saya kasih. Tapi ya dananya terbatas. Memang enggak ada Senat Akademik itu terbatas. Dana terbesar itu memang dipegang oleh rektor, tapi Senat Akademik tidak lebih dari 4 miliar dan itu terlalu sedikit menurut saya. Mestinya ya proporsional. Ya kalau kita butuh dana anggaran 2 triliun kan banyak, masa kita kasih 4 miliar? Ya kalah dengan yang lain. Padahal mengelola dewan guru besar itu penting di perguruan tinggi, karena kampus itu jadi besar karena ulah guru besar ya. Kalau guru besarnya sedikit nggak mungkin dia menjadi PTNB, nggak mungkin. Jadi ini PR Brawijaya ke depan supaya belajar dengan kampus-kampus lain sehingga lebih progresif menanggapi perkembangan keinginan masyarakat dan keinginan mahasiswa. Karena itu wakil mahasiswa harus sering dialog dengan mahasiswa supaya kepentingannya bisa berkembang. Lagi sebelumnya kan UB ini kan sebelum menjadi wilayah kan mengebut bukan juga jadi PTN. Nah dari Bapak sendiri apa Bapak bereaksi yang mendukung mensupport? Saya menolak. Ya, saya waktu itu jadi dekan sama Prof. Bisri, Pak Rahmat gimana PTNB ya? Lebih baik jadi harimau ya daripada jadi kambing. Kalau PTNB kita jadi kambing, semuanya meskipun tidak diatur-atur oleh negara tetap aja pilihan rektor dominasinya ada di tangan negara. Ya. Jadi waktu saya jadi dekan itu saya tunjukkan kelemahan PTNB. Ya. Salah satunya mau bayar pajak. Jadi kan perguruan tinggi negeri kok tiba-tiba bayar pajak, kan kita bekerja untuk negara gitu. Ya, kemarin Pak Rektornya mengeluh, iya betul Pak Rahmat. Ya, berat kita, bayar pajaknya besar. Nah, mestinya PTNB karena ini bagian dari negara, kenapa harus bayar pajak? Ya, beri independensi mereka penuh untuk mengatur, ya tidak perlu bayar pajak kok ini milik negara. Ya, namanya perguruan tinggi negeri, ya. Negara dibebaskan dari pajak. Ya, negara ke depan harus membebaskan pajak. Minta perguruan tinggi mengelola anggarannya dengan baik. Ya, jangan dipakai untuk membayar pajak sehingga kemarin Pak Rektornya mengeluh membayar pajaknya besar. Akhirnya saya cari-cari ahli konsultan pajak di Jakarta untuk mendampingi Pak Rektor. Bagaimana cara melaporkan supaya tidak terlalu besar membayar pajaknya. Kita mengajar penuh ini kan banyak mahasiswa dapat uang bayar pajak. Susah kan? Nah ini logika yang keliru. Ya. Nah oleh karena itu ini harus dihapuskan. Makanya dulu saya menolak PTNB. Gak apa-apa Pak Prof. Bisri kita menjadi ahli. Tapi ada yang menolak. Pak Rahmat nggak bisa kalau kita ke BLU. Kalau rapat-rapat dengan menteri kita duduknya di bawah, di belakang. Kalau PTNB duduknya di depan. Bukan persoalan duduk. Iya. Ya memang ada keunggulannya. Kalau kita sudah PTNBH itu program-program studi nggak usah izin menteri. Ya, jadi kalau izinnya ya cuma dikelola sendiri, disusun oleh fakultas, diajukan ke Senat, disetujui Senat jalan. Tapi yang lain tetap masih dikendalikan. Ya. Soal program studi aja. Kemudian program studi atau pembubaran itu otonominya universitas. Ya, enak memang dari sisi yang lain ya ada nggak enak.
Ya bayar pajaknya itu dari nggak enak. Kita kerja susah-susah untuk bayar pajak. Biar suruh ngelola, uang kita kelola, dapat uang bayar pajak. Itu yang nggak enak. Itu menurut Bapak sebenarnya enak dengan nggak enaknya dan selamanya di dalam UB ya? Yang di dalam UB belum nampak sih. Ya, di Undip Sobandi, di UGM Sobandi. Di Undip itu mereka yang menjadi pelaksana akademik gajinya besar. Gajinya itu kalau di UGM 15 juta. Kalau di kita berapa? 5 juta. Jadi sama-sama memikirkan soal perguruan tinggi, gajinya jauh dengan rektor. Ya, kayaknya rektor jadi rajanya, ini kayak tertinggi. Nah, di Undip malah 30 juta gajinya ketua saya. Dan di Undip semua dosen dikasih uang untuk keperluan akademik. Tiap guru besar 10 juta. Kita enggak, ya nggak ada perubahan kayak dulu. Nah, dulu waktu BLU kita ngajar dikasih remunerasi tetap. Nah, malah kita dibatasi, ada batas ini tidak boleh lebih dari 150%. Jadi kalau lebih nggak dibayar. Nah itu kan mengambil haknya dosen. Ya. Kemudian ada zakat. Rimun kalau sebelum diberikan dipotong dulu 2,5%. Nah itu pembatasan. Ya. Mestinya boleh ada zakat kalau dengan persetujuan dosen. Ya nggak boleh ada SK tentang zakat tiba-tiba tanpa persetujuan dosen dipotong. Nah, memang ada yang protes 1-2 orang, yang mereka nggak dipotong harus lapor. Ya. Tapi karena ini zakat ya yang memang dianjurkan. Tapi saya ingatkan kepada rektor, zakat ini harus sesuai dengan nasabnya dan sesuai dengan waktunya. Tidak tiap bulan diambil. Zakat kan 1 tahun, kalau sesuai dengan ini baru diambil. Nah itu tiap bulan. Kan tidak benar. Dan jadi harus kalau menerapkan hukum Islam, ya, sesuaikan. Diambil setiap tahun. Ya. Jadi setahun dia berapa diambil. Tapi kalau diambil tiap bulan ini kan ada yang tidak sesuai nasab sudah diambil kan baru. Jadi ini yang saya jadikan masukan ke rektor. Tapi rektornya bilang begini jawabannya. Kalau Anda nggak setuju ya silakan ajukan keberatan. Loh, terbalik. Iya. Mestinya rektornya belum menyusun faktor itu dia diadu sama dosen. Ini rektor ini setuju nggak setuju ya? Protes dulu ya, untuk ada aturan-aturan yang mungkin agak ya kurang pas gitu tadi untuk protes. Iya, hanya saja protes tak dilakukan oleh orang perorangan. Iya. Itu nggak digubris. Ya seperti yang saya lakukan. Ya. Kalau tidak didukung oleh banyak orang, ya nggak digubris. Ya protes yang tepat memang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, karena mahasiswa dianggap belum memiliki kepentingan pribadi yang kuat. Tapi kalau sudah jadi dosen, jangan-jangan ini kepentingan pribadi orang itu. Nah, tetapi saya dengan kondisi dulu menolak dulu, lebih baik jadi BLU. Ya, apa BLU tapi kita setara dengan PTNBH. Kita dulu BLU nomor 5 urutannya, ya perguruan tinggi terbaik nomor 5. Nah, kemudian setelah PTNBH kita turun. Ya. Nah, oleh karena itu, ya kalau kau jadi PTNBH laksanakan dengan baik. Bila perlu protes ke negara, yang lewat siapa? Lewat forum rektor, nggak perlu ada pajak, itu toh masih PTNB ya? Iya kan? Nah, dana yang dihasilkan dan dipakai untuk membiayai orang-orang miskin. Nah, misalkan sekarang ada 1.000 mahasiswa membangun desa, uangnya dari mana ya? Dipakai itu. Ya untuk mensejahterakan rakyat nggak apa-apa. Tapi kalau pajak, negara masa harus bayar pajak sama-sama milik negara? Ini kan milik negara. Kecuali kalau swasta bayar pajak nggak apa-apa. Oh ini milik negara. Jadi kalau kita berpikirnya negara, berarti yang untuk yang lainnya, artinya ketika sudah PTNBH harus mensejahterakan rakyat, membangun mahasiswa, membangun desa, mengembangkan UMKM, silakan aja nggak apa-apa. Apalagi sekarang sudah perkembangan itu luar biasa, nggak perlu bangun gedung tinggi-tinggi, ya. Nggak perlu pengembangan IT-nya, kuliahnya hybrid, kontrol betul. Ya ada fakultas yang tidak cocok hybrid ya nggak perlu. Misalkan fakultas hukum tidak ada, fakultas hukum seluruh dunia harus hybrid. Brawijaya ada,
ya, fakultas hukum daring terus menerus. Iya, saya minta harus ketemu malah dilarang sama mereka. Gimana? Karena fakultas hukum itu mencerdaskan otak dan mengharuskan budi, tidak bisa lewat IT aja. Jadi harus ketemu, kita bisa ngobrol, ketemu orang-orang filosofis dengan ngomong langsung jauh beda dengan ngomong di IT. Kadang kita kuliah yang lain sembunyi, ya, nggak bisa kelihatan semua. Nah, pada saat kita menampilkan PowerPoint, yang muncul kan terbatas. Ya, dia sembunyi kan. Begitu dicek, oh nggak muncul wajah. Ya, beberapa kadang tidur. Anak saya kuliah tidur. Begitu dinyalakan tidur. Loh, kamu kan tidur? Ya nggak di absen. Yang penting sudah muncul. Iya. Loh, kok bisa begitu? Nah, jadi sulit ya mengharap dari IT perubahan-perubahan pribadi yang bagus. Sehingga jangan disalahkan kalau kemudian hasil lulusan kita dari pejabat korup, ya kan? Selama mahasiswa juga korup. Iya. Jadi mulai dari pendidikan harus dimulai ya, pemberantasan korupsi. Dosennya harus tepat waktu, nggak boleh korupsi waktu. Ya, ada dosen yang nggak ada cuma absen, nggak benar juga. Ya harus protes. Anak saya bilangnya nggak ada tapi cuma absennya ada, protes sendiri. Nanti aku malah dicek gitu, dibuat sistem yang mahasiswa membuat tidak demokratis. Nah jadi ya pilihan negara demokrasi itu tepat, tapi masyarakatnya harus berani menyuarakan hal. Nah, kalau tidak, ya negara akan bergeser menjadi otoritarian dan oligarki. Ya kalau sudah seperti itu akan terasa nanti rakyatnya akan menjadi buruh, jadi banyak yang miskin. Dan kita hidup di negara kaya. Anda tahu emas kita itu ada sekitar 7 juta ton yang tersebar di Papua, kemudian di NTB. Di Papua 3 juta ton, di NTB 4 juta, 1 juta yang lainnya tersebar di daerah lain. Kemudian tambang batu bara kita nomor 5 terbesar di dunia. Maka ada penambang batu bara yang bisa menghasilkan 100 triliun per tahun. Kemudian kalau dimintai pejabat, kamu nyumbang untuk pemilu ya, nggak berani ngomong enggak. Kalau izinnya dicabut, ya jadi kinerja negara harus dikontrol oleh rakyat dan disampaikan dengan cara yang benar. Tapi kalau rakyat tidak diberi ruang untuk kritis, tidak takut, ya sehingga negara berubah dari demokrasi menjadi otoriter. Otoriter, yang kaya-kaya tetap orang-orang itu. Ya, rakyatnya semakin bertambah yang miskin, hingga akses mereka terhadap kegiatan pendidikan, kegiatan pengembangan ekonomi tidak ada. Akhirnya ya seperti tadi, ya, orang miskin melahirkan anak-anak yang stunting, dan itu berbahaya. Jadi kita memiliki generasi stunting dalam waktu 20 tahun nanti, sehingga negara ini nanti dipimpin oleh bukan orang Indonesia, orang Cina dan orang Eropa dan orang Amerika. Dan itu sudah terjadi. Sekarang siapa orang kaya? Hampir seluruhnya Cina. Iya kan? Hampir seluruhnya Cina. Orang Indonesia sudah Faisal Kadum, apa lagi? Ya kita milih-milih. Nggak bisa, tapi hampir seluruhnya Cina. Nah, jadi harus bukan kita rasis, tapi memang negara harus membangun dan memberikan akses pada pribumi. Ya kayak Malaysia memberi akses. Nggak orang kaya ya pribumi. Semuanya saling terkait satu sama lain seperti itu ya Pak. Dan sebenarnya saya ini cukup kagum dengan style Bapak yang dahulu menolak dan sampai sekarang masih mengkritik di tentang seperti itu. Sekiranya ya Pak, kan badan ini terus berlanjut sampai badan terus UB terus jadi badan seperti itu. Dan apakah kedepannya UB ini akan lebih banyak mendapatkan hal yang kurang baiknya dibandingkan positifnya? Ya, kalau rektornya mau mendengar, MBN-nya mau mendengar keluhan dari dosen-dosen, saya pikir akan berbeda. Tapi kalau dia menutup akses dosen yang kritis, ya Indonesia berjaya akan terpuruk. Nah, kemarin saya panggil sama rektor. Sebelumnya saya menjadi direktur di kelas Jakarta. Karena kelas Jakarta saya ganti ya Bapak orang lain. Nanti Bapak saya angkat di dalam. Ya siap.
Dan di dalam perdebatan di WA dan di dalam kegiatan Dewan Berusaha, saya terus menampilkan ide-ide saya yang saya sudah diskusikan dengan teman-teman. Salah satunya misalkan isu pangan. Saya bilang, kita menghadapi isu pangan luar biasa. Bagaimana menurut Bapak? Diskusikan aja Pak. Ya, artinya diskusi. Ya, menjadi isu nasional tentang bagaimana Indonesia bisa menjadi berdaulat atas pangan. Kita negara kaya, negara agraris, pangan ada yang miskin, ada yang nggak bisa memperoleh pangan. Di Jawa Timur orang mati di pinggir jalan banyak. Ya, tiap musim paceklik, dia nggak bisa makan, mati. Nah, itu sebenarnya tanggung jawab negara. Dan di pasar-pasar kita jumpai orang-orang miskin masih ngais-ngais beras atau ngais-ngais sayur-sayur busuk diambil yang masih baik atau buah-buah yang masih baik. Nah, itu simbol atau budaya kemiskinan, ya itu bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Nah, kita negara kaya, kok bisa seperti itu? Berarti ada yang salah. Minyak goreng juga begitu. Minyak goreng kita itu terbesar di dunia. Kita punya 12 juta hektar. Manusia cuma 4 juta hektar. Tapi 2 jutanya manusia punya tanahnya di Indonesia. Dan bibitnya jauh lebih bagus bibit sawitnya manusia. Sehingga penentu harga untuk sawit CPO yang diekspor itu bukan kita, meskipun kita menghasilkan terbanyak. Siapa penentu harganya? Malaysia. Ya. Dan Anda tahu sawit itu merusak lingkungan. Ya, karena monokultur itu mematikan tanaman yang lain, menghilangkan akses makan binatang yang lain. Di Kalimantan itu pembunuhan atas kera dan babon serta apa yang namanya kera besar itu apa namanya kera yang besar, ya itu besar-besaran. Karena apa? Mereka kehilangan pangan. Begitu dijadikan sawit, mereka nggak ada buah yang dulunya bisa dia makan, nggak bisa dia makan. Akhirnya dia menyebu sawit, buah-buah sawit yang masih muda dimakan. Nah itu sama pengusaha sawit, nggak boleh nanti hasil kita tidak dibunuh. Jadi besar-besar. Saya minta sama Kapolresta yang ada di Kalimantan, karena saya sering di Kalimantan. Tolong ditangkap itu. Dia nggak boleh bunuh binatang seenak. Yang salah itu justru pengusahanya. Ya. Dan lebih salah lagi pemerintahnya. Saya selalu menyampaikan bahwa kebijakan sawit harus dihentikan. Nggak perlu ada izin sawit lagi. Ya. Karena Anda tahu sawit itu merusak lingkungan, karena dia mengambil unsur hara yang banyak. Sehingga ketika sawit itu berhenti, ya sudah 50 tahun misalkan nggak berbuah lagi, maka itu akan menjadi lahan pasir, lahan yang kering dan tidak bisa dipakai untuk tanaman apa. Nah, jadi lebih baik diusahakan dalam bentuk yang lain. Dibagikan untuk petani supaya petani yang tidak punya sawah punya sawah. Petani kita sekarang banyak yang tidak punya sawah, jadi buruh tani. Ya. Kalau kita punya sawah, dia hanya punya 1/4 hektar dan itu tidak bisa dipakai hidup. Ya minimal petani punya tanah itu 2 hektar. Tapi kita kebun tanah kita, hutan kita yang 12 juta hektar untuk pesari. Kita hanya 5% tanahnya di Indonesia untuk pertanian. Ya. Nah lebih-lebih mereka nggak konsisten para investor sawit. Ya, ketika harga pasar dunia tinggi diekspor semua, kita kekurangan. Akhirnya ibu-ibu kemarin antri. Ya, kita nggak bisa kendalikan. Ya, oleh karena itu ya dikelola yang baiklah kekayaan alam ini supaya rakyat punya akses dan kita bisa menghilangkan stunting dan kita menjadi negara makmur. Apakah bisa? Bisa. Ya dari penguasa. Ya, karena dari penguasanya lah semua bisa terpenuhi pemenuhan atas kewajiban negara bagaimana dirumuskan dalam konstitusi. Ya, mensejahterakan, mencerdaskan, menjaga kedamaian dunia bisa terpenuhi. Hanya tidak bisa terpenuhi kalau beberapa pejabat itu yang serakah. Ya, seperti dikatakan Mahatma Gandhi, dunia ini mampu menghidupi seluruh alam, seluruh kehidupan. Ya. Kalau jumlah penduduk bumi sekarang 8 miliar, mampu, tapi tidak mampu memenuhi kehidupan satu orang yang serakah. Kita pejabat kita banyak yang serakah, banyak satu orang aja
bumi ini nggak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Apalagi kalau banyak secara berjamaah dia ngambil kekayaan sendiri, rakyatnya diabaikan, wah tambah cukup rusak. Ya karena itu beberapa filosofi yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi menjadi penting, yang disampaikan oleh Al-Quran juga penting. Ya amal sedekah di Al-Quran disebutkan, ya percuma orang akan sholat ini, tapi kalau tidak beramal, ya tidak bisa, percuma. Tidak mengusi anak miskin, tidak memberikan makan orang miskin, tidak memberikan santunan pada yatim piatu, percuma. Dia akan menjadi masuk neraka, betul. Di dalam surat Al-Ma'un, ya, Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dan seterusnya. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang mengabaikan dan tidak pernah memberikan makanan yatim, orang miskin. Ya, jadi Islam itu luar biasa. Ya seperti agama yang lain, Mahatma Gandhi kan tokoh dari orang Hindu. Ya dia bilang kalau bumi ini bisa menghidupi seluruh umatnya, hanya tidak bisa menghidupi satu orang yang celaka, karena dikasih emas satu gunung minta 2 gunung, baru selesai kalau dikasih tanah 1,5 meter, kalau dia mati selesai. Balik lagi Pak tentang PTN ini kan, salah satu yang menjadi persoalan buat khususnya mahasiswa kan, kalau PTN ini nanti UKT-nya mahal nih kayak gitu. Nah, menurut Bapak sendiri Pak, setelah UB jadi PTN juga, apakah nanti mahasiswa yang masuk ke UB ini akan jadi terkotakkan sendiri? Jadinya yang masuk itu cuma mahasiswa dari kaum menengah ke atas, jadi mahasiswa miskinnya jadi nggak ada yang masuk ke UB. Iya, sebenarnya jadi ruang untuk diperdebatkan. Ya, jadi Anda kalau nggak berani ngomong, ya bisa demo kan, turun bersama-sama, nggak berani ngomong sendiri, minta dialog dengan rektor. Berapa anggaran untuk mahasiswa? Karena kan dibagi. Berapa anggaran untuk orang miskin? Kalau kita sekarang ada dalam kuliah itu ada level 1, 2 sampai 5 kan. Level 1 sekian, level 5. Nah, kenapa tidak diturunkan? Ya sudah Pak, ini nggak usah level 5, 4 dihilangkan, level 1, 2, 3 aja, sehingga beban orang tua menjadi rendah. Nggak perlu hanya limit, ya katanya limit yang kaya membantu yang miskin. Tidak, memang kewajiban negara, jangan dibebankan pada rakyat. Ya, syukur-syukur kalau bisa 1, 2 aja. Ya, jadi levelnya terlalu tinggi, orang kaya kena tinggi, yang miskin kena sedikit. Ya, tetapi kan yang miskin sangat banyak. Ya. Jadi di Brawijaya itu ada badan usaha non akademik. Ya, dia sudah cari uang. Ya, cari uang nanti kelebihan uangnya bukan untuk pengelolaannya, tapi untuk membantu mahasiswa yang miskin. Jadi bidik misi tidak cukup hanya dari pemerintah pusat, Brawijaya juga harus mengeluarkan sendiri, sehingga banyak orang-orang miskin yang bisa tertampung. Ya. Yang tertampung bidik misi orang miskin yang pintar. Bagaimana dengan yang tidak pintar? Ya. Orang-orang kaya sudah terpenuhi gizinya dan seterusnya, ya cenderung pintar. Orang miskin gizinya terpenuhi, ya cenderung nggak miskin. Dia paling banter sampai SMA, mau tes lagi perguruan tinggi ya nggak mampu. Sudah nggak mampu otaknya dan nggak mampu uangnya. Ya jadi menjadi kemiskinan itu turun temurun akhirnya. Dia dilahirkan orang miskin terus miskin. Kecuali kalau ada loncakan-loncakan yang dia lakukan dan memang Allah menghendaki berubah. Tapi perubahan itu dari orang itu sendiri. Baru Allah menghendaki, kalau dia melakukan upaya signifikan untuk merubah nasibnya, baru Allah berubah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, tidaklah aku merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Jadi saya misalkan dari orang miskin ingin menjadi sukses supaya miskin, ya harus berjuang untuk itu dan berdoa. Ya, baru nanti berubah. Tapi kalau nggak berjuang dan berdoa, ya tetap menjadi kemiskinan kita terturunkan. Berarti walaupun udah jadi PTN yang katanya punya kewenangan sendiri mengurus keuangan ini, UB itu harusnya punya kewajiban sendiri untuk membuka uang buat masyarakat miskin gitu. Iya harus diperbanyak. Kalau dulu BRU katakan bisa mengangkat atau merekrut orang miskin 5.000, ya maka PTNBH ya harus 10.000, harus begitu, ya sehingga tidak sekedar dia diperbolehkan mencari uang sendiri,
Tapi penggunaan uangnya untuk apa itu juga harus diatur. Ya. Nah, menurut saya ya, kalau selama ini banyak orang miskin ya bantulah mereka untuk bisa masuk. Ya. Jadi ya membantu tidak hanya mungkin suatu saat bisa membantu sekolah-sekolah lain yang miskin. Misalkan ada SMA yang miskin uangnya rusak, ya dibantu. Saya di MIN juga begitu. Saya majelis madrasah di MIN uangnya banyak. Ya bantu sekolah-sekolah yang tidak mampu. Ya, jadi uangnya dipakai untuk bantu mereka. Jadi Brawijaya juga bisa bantu perguruan tinggi yang ini perguruan tinggi ini kok buruk ya dibantu. Ya, tidak harus membantu dalam kampus. Tapi kalau dalam kampusnya nggak beres ya selesaikan dulu dalam kampus. Nah gitu. Dan menariknya apakah itu sudah terrealisasi gitu? Ya belum. Ya ini menjadi perdebatan. Meski sudah ada kemajuan, saya bilang sama rektor, Pak Rektor, usaha ada 1.000 mahasiswa membangun desa itu bagus. Ya tapi jangan top down. Top down itu pikiran rektor, 1.000 mahasiswa membangun desa ya. Ya tidak harus bottom up dari bawah. Desa-desa mana yang perlu dan kegiatan apa yang harus diselesaikan. Jangan-jangan nanti 1.000 mahasiswa di desa tidak dipersiapkan dengan baik, malah mereka jadi beban. Datang ke desa dengan budaya yang beda, orang Jakarta masuk ke desa Muslim, apalagi dia tidak Islam, kemudian tidak memperlakukan budaya tempat, ya jadi masalah. Ya, kami sering menyelesaikan kasus KKN di mana orang-orang kota ke desa tidak ngerti sopan santun. Iya. Nah, jadi harus dipersiapkan betul dari bawah, baru Brawijaya merespon. Nah, dia diajari budayanya begini ya, kamu harus begini kalau desa. Ya, jadi cara membangunnya juga begitu. Jangan langsung tapi bangun jembatan, bangun dia diajak ngomong dulu, kamu butuh apa. Tapi itu harus diselesaikan dulu sebenarnya. Jadi sudah punya peta, desa sudah didatangi kebutuhannya, budayanya seperti apa. Itu yang disebut dengan analisis sosial. Jadi Brawijaya harus mampu menganalisis situasi sosial desa yang mau dibangun, sehingga tidak dari atas, oh itu butuh itu dalam perspektifnya rektor, nggak boleh. Nah, pembangunan yang baik itu sesuai dengan kebutuhan dari bawah. Jadi ide yang baik itu juga butuh persiapan yang benar-benar. Iya betul. Dan melibatkan seluruh potensi. Nah, kami nggak pernah diajak ngomong para guru besar, tiba-tiba ada ide dulu. Terus para rektor, para guru besar ada di mana ya? Saya bilang, besar nggak pernah diajak ngomong. Ya, para guru besar itu nggak pernah diajak ngomong. Nah, ini idenya siapa? Ya. Nah, oleh karena itu, meskipun itu sebuah terobosan, inovasi, tapi ya dipersiapkan dengan baik. Ya, saya yakin itu nggak berjalan dengan baik. Ya, saya ya, karena proses perencanaannya akan salah. Harusnya potensi Brawijaya ya ada perusahaannya dilibatkan. Ya, sehingga potensi Brawijaya mengembangkan desa itu benar-benar terwujud, tidak malah datang jadi beban. Mungkin terakhir ya Pak, sebelum menutup podcast kali ini terkait PTNBH dan biaya itu kan sangat identik ya PTNBH itu apakah PTNBH itu salah satu bentuk komersialisasi pendidikan menurut Bapak sendiri? Dalam perkembangan sejarah pendidikan tinggi di Indonesia itu ya, jadi negara seakan-akan ingin melepas tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan pendidikan itu tidak dibiayai negara, tapi biaya perguruan tinggi itu nyari sendiri. Ya. Tetapi dalam responnya PTNBH itu bisa bervariasi. Itu terwujud kalau dia nggak kreatif. Ya. Jadi PTNBH jadi mahal, nggak kreatif, cari uang hanya di mahasiswa, orang tua mahasiswa. Tapi kalau dia kreatif, ya cari uang lewat PTNBH, maka uang yang diperoleh dipakai untuk menutup kebutuhan itu, sehingga nggak perlu bayar mahal-mahal. Ya. Bila perlu, ya cuma satu level aja, bayarnya sekian, kan nggak mampu ya bisa bayar. Ya sudah. Nah, tapi sekarang kan masih ada 5 level harus ini. Jadi itu tergantung pada kreativitas perguruan tinggi. Ya. Kalau dia kreatif mencari uang, ya kayak Universitas Bradley University itu dia punya dana abadi 100 triliun dari alumni. Jadi ya dia menjadi sangat unggul karena mengembangkan sesuatu ya unggul.
Hanya saja saat ini memang Amerika menghadapi krisis yang luar biasa. Ya, karena terlalu banyak ikut campur negara lain dan dia jadi polisi dunia. Nah, sehingga orang mencari alternatif bantuan luar negeri dari mana? Orang membeli Cina, tapi Cina juga pada akhirnya ya seperti Amerika. Nah, terkait dengan soal Brawijaya, saya pikir belajar ke depan masih harus banyak belajar. Saya selalu minta pada Pak Rektor, dengarkan kami yang sudah studi banding beberapa tempat untuk menjadikan Brawijaya semakin responsif untuk membantu orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin. Karena tidak seluruh orang miskin itu bodoh. Nah, itu harus difasilitasi. Jangan di tengah, bisa di bawah. Untuk sekolah-sekolah yang tidak bagus ya bisa dibantu oleh Brawijaya. Jadi uangnya tidak untuk memperbesar Brawijaya karena sudah cukup ya, untuk gurunya sudah cukup. Kalau kurang ya untuk fakultas-fakultas yang baru. Tapi untuk yang lama, fakultas hukum misalkan, setelah jam sekian kosong itu nggak kepakai, satu minggu kosong juga nggak kepakai, ya. Jadi model pendidikan hybrid digunakan, kan nggak terlalu banyak hitung untuk mata kuliah tertentu yang bisa untuk daring ya daring. Tapi kalau nggak bisa ya luring ya luring. Kita sudah lebih dari cukup. Kampus kita itu sudah lebih dari cukup. Hanya kampus-kampus baru ya, yang kemarin didirikan, nah itu butuh uang. Nah, kemana uangnya ya dipakai untuk memikirkan pengembangan orang-orang miskin untuk mensejahterakan mereka agar mereka mampu mengakses pendidikan, terutama pendidikan di Brawijaya. Kalau dibatasi jumlahnya, ya minta kami membantu orang miskin, minta ditambah. Ya. Kemudian biasanya ditambah. Saya pikir itu bisa dilakukan Brawijaya. Brawijaya itu menjadi kampus paling diminati di Indonesia. Mahasiswanya terbanyak di Indonesia. Ya, sehingga upaya untuk Brawijaya menghasilkan uang untuk membantu orang-orang miskin sangat terbuka besar untuk kegiatan. Terima kasih. Mungkin saya mau buat kesimpulan sendiri dari hasil diskusi sama Bapak, diskusi yang mahal gitu. Jadi mungkin apa yang saya dapat nih PTN BHW yang diberikan ini yang katanya memberikan otonomi ternyata belum seotonomi itu ya Pak. Dan bahkan cenderung kesannya lebih ternyata negara itu ingin melepas tanggung jawab terhadap akses fundamental sektor pendidikan seperti itu. Dan untuk UB sendiri ternyata masih terlalu banyak berbenah lagi, terlalu banyak berbenah dan perlu lebih mendengar lagi kritikan-kritikan yang masuk. Nah, buat teman-teman gimana tentang podcastnya kali ini, banyak banget ya materi baru, banyak banget insight baru yang kita dapatin dari obrolan dan diskusi kita kali ini. Mungkin sebelum saya tutup, sebelum mengakhiri tentang podcast ini, ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman yang lagi mendengarkan podcast ini, Pak? Ya, saya hanya berpesan satu, terus kritis ya mahasiswa, jangan berhenti untuk berpikir kritis. Sehingga kalau Anda berpikir tentang PTNBH, terus kritis untuk mengembangkan PTNBH ini, dan ada wakil mahasiswa di dalam MBA. Itu supaya dibangun dialog wakil mahasiswa dengan mahasiswa, apa yang dibutuhkan, apa yang disarankan untuk PTNBH UB. Dengan cara itulah maka dia bersuara di MBA, tidak diam aja. Ya, untuk mahasiswa kami begini Pak. Dulu ketika saya masih mahasiswa, butuh ruang aja, saya organisir. Kita nggak punya ruang waktu itu. Saya ke rektor, saya dramatisir, Anda duduk-duduk ya di depan dulu rektor. Kita bilang pada rektor itu loh akibat nggak punya ruang dulu, dia nggak bisa kuliah. Akhirnya rektor bilang mana? Iya itu Pak. Iya, memang saya waktu itu di sekretaris umum saya. Ya sudah, karena di gedung ini khusus untuk mahasiswa. Harus punya strategi advokasi yang harus dipahami. Kalau enggak nanti ya manut terus. Oleh karena itu teruslah kritis, tidak masalah. Meski orang kritis kadang berhadapan dengan kekuasaan yang kadang tidak ramah dengan dia. Ya nggak apa-apa, nanti kan bisa dibicarakan dengan teman-teman. Dulu saya sudah mendidik itu, ya kamu bisa saya keluarkan, silakan Bapak keluarkan saya, betul. Pak Afna, Pak siapa itu, ketika saya demo beberapa kali ya, yang terkait dengan persoalan matos, terkait dengan persoalan kesejahteraan dosen yang
yang timpang antara pejabat dosen dengan dosen biasa. Tapi tadi itu diancam itu ya biasa, kalau ada negosiasi. Oleh karena itu mahasiswa juga harus belajar bagaimana cara menegosiasikan keinginannya supaya itu bisa diterima. Jadi masih panjang ya ruang dan waktu yang tersedia bagi kita untuk menjadikan PTNBH Brawijaya dari PTNBH yang peduli pada persoalan sosial. Ya teman-teman, tetap kritis ya teman-teman seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan banyak-banyak terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya, kesempatan Pak untuk datang ke podcast kamu. Semoga hasil diskusi kita kali ini mungkin bisa bermanfaat tidak hanya untuk sivitas Akademi Brawijaya tapi juga untuk skala yang lebih besar seperti itu. Dan buat teman-teman semua berarti kita udah sampai di ujung podcast kita udah selesai. Aku Dimas Chandra mewakili semua teman-teman yang ada di balik podcast ini mengucapkan terima kasih dan mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang didapat bisa berguna dan bisa menambah semangat kemahasiswaan kita seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe dan follow YouTube channel dari ATM Dias dan juga ATM Kavling 10, dan juga jangan lupa untuk subscribe di Spotify-nya podcast dari ATM Kavling 10 dan ATM Dias ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.